And then science rose and humanity flourished. The population soared to more than 7 billion. Our advancements brought us all closer together. We lost our fear. We believed we no longer had any predators. Folks, this is your captain up in the flight to New York for an on-time arrival. We want to thank you for flying Regis Air and encourage... The cop calls a car a vehicle. Position. Finally. Sekolah itu? Oui, ma belle. Film diawali dengan sebuah pesawat dari Jerman yang akan melakukan pendaratan di Amerika. Di sana, seorang wanita pramugari tiba-tiba dipanggil oleh rekannya. Rekannya itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam kargo pesawat. Awalnya, pramugari itu tidak melihat apapun yang mencurigakan. Namun setelah ia menutup pintu kargo, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pukulan dari dalam kargo itu. Pukulan itu sangat keras, sampai akhirnya gembok pintu kargo itu terbuka. Di sisi lain, seorang penjaga monitor pendaratan pesawat tiba-tiba terheran karena melihat sebuah pesawat besar internasional yang telah mendarat di tempat yang salah. Ia pun memberitahu bosnya dan kemudian mulai menyelidikinya. Di sana mereka terheran karena mereka melihat bahwa kondisi mesin pesawat telah dingin, padahal pesawat itu baru saja terlacak oleh monitor. Seharusnya pesawat masih terasa panas jika pesawat itu baru saja mendarat. Not all of them. Seorang agen rahasia dari CDC yang bernama Wither diundang ke sana untuk menyelidiki kasus itu. Mereka melihat bahwa di dalam kabin pesawat tidak ada pergerakan penumpang sedikit pun, sehingga mereka mengira bahwa para penumpang telah mati mendadak terkena virus. Rekaman kotak hitam hanya menunjukkan bunyi raungan yang sangat aneh. Semua petugas pun diwajibkan berpakaian APD lengkap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Wither pun menjalankan tugasnya. Di sana ia didampingi oleh rekannya yang bernama Nora. Di samping itu mereka juga dimonitor oleh Jim dari jarak jauh. Di dalam awak pesawat, mereka berdua terkejut karena menemukan semua penumpang pesawat yang tampaknya telah tewas. No signs of blistering or chemical. Something sudden. No Wither menyimpulkan bahwa mereka tewas tanpa adanya kekerasan. Semua jasad juga tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Karena keanehan itu, mereka pun menyinari seluruh kabin dengan sinar UV. Setelah disinari, mereka terkejut karena melihat zat amonia yang menyelimuti awak pesawat itu. Namun tampaknya hal itu bukanlah penyebab dari kematian penumpang. Nora pun juga terheran karena pintu penyekat antara pilot dan penumpang ternyata tidak terkunci. Nora pun memasuki tempat pilot dan kemudian mulai menyelidikinya. Send paramedics. We've got survivors. 4 orang secara tidak terduga ditemukan masih hidup, termasuk pilotnya. Mereka langsung mengkarantina semua penumpang yang selamat. Wither kemudian menanyakan soal peristiwa itu kepada mereka. Namun tampaknya para penumpang tidak mengingat sedikit pun peristiwa itu. Mereka berdua juga mencurigai sebuah kotak kayu ukiran besar yang ternyata tidak terdaftar dalam catatan barang. Saat itu Jim memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Namun Wither tetap bersikeras untuk membuka kotak itu. Ternyata kotak itu hanya berisi sebidang tanah. Wither pun semakin curiga karena barang sebesar itu tidak terdaftar dalam catatan barang penumpang. Akhirnya ia menyuruh temannya untuk menghubungi Bandara Berlin untuk mencari tahu siapa pengirim kotak itu. Sementara itu, berita mulai bertebaran di mana-mana. Putra Wither yang bernama Zack juga khawatir soalnya.
Di sisi lain, teman kerja Wither juga tak kunjung mendapatkan informasi soal kotak itu. Saat itu, ia juga terkejut karena mendengar suatu hal aneh dari belakang gudang. Ia pun menghampiri sumber suara, dan akhirnya ia terkejut karena melihat sosok manusia setengah kelelawar raksasa. Makhluk tersebut kemudian menusuk lehernya dengan lidah yang sangat panjang. Dengan sekejap, sosok itu mampu menyedot habis darah orang itu, dan akhirnya ia pun meninggal. Setelah itu, sosok tersebut menghancurkan kepala korbannya dan kemudian pergi menjauh. Di sisi lain, seorang pria kaya yang bernama Thomas tiba-tiba mengunjungi seorang preman yang bernama Agustin. Thomas kemudian memberikan tugas khusus untuknya dengan imbalan pembebasan masa tahanan rumahnya. Thomas menyuruh Agus untuk mengendarai sebuah truk yang berisi kotak misterius ke sebuah tempat yang telah ditentukan di GPS truk itu. Karena imbalan yang cukup besar, akhirnya Agus menyetujuinya. Sementara itu, di bandara, seorang pria tua yang bernama Abraham sedang menuju ke sana. Ia melihat bahwa para keluarga korban serta para awak media telah menanti penjelasan dari bandara. Namun, saat itu mereka ditahan oleh petugas karena para korban saat ini sedang dikarantina. Di sana, Wither juga menjelaskan kepada para keluarga korban bahwa semua penumpang pesawat dari Berlin telah meninggal dan hanya menyisakan 4 orang saja yang selamat. Mendengar itu, para keluarga korban pun histeris. Wither berjanji bahwa ia akan mencari penyebab kematian itu secepatnya. Saat itu, Wither juga mendapatkan hasil otopsi dari jenazah mereka. Seorang dokter bedah menjelaskan bahwa semua jenazah ternyata memiliki luka sayatan yang sama di area leher mereka. Ahli bedah itu juga menjelaskan bahwa ternyata sel darah merah dari jenazah itu juga menghilang semua. That looks white. Because it is hypostasis, no blood pooling anywhere. Abraham kemudian menemui Wither dan kemudian menjelaskan tentang semua kejadian itu. Abraham mengatakan bahwa mayat-mayat itu belumlah mati. Otak dari mayat-mayat itu masih berfungsi, namun tubuh mereka membeku sementara. Ia menegaskan bahwa semua orang dari pesawat itu harus dimusnahkan. Abraham juga melarang mereka untuk membawa kotak kayu itu pergi menyeberangi sungai. Namun saat itu Wither tak percaya dengan kata-katanya, dan akhirnya Abraham juga diusir oleh para satpam. Mereka berdua kemudian kembali menyelidiki kabin pesawat. Di sana mereka juga menemukan seekor cacing parasit yang sangat ganas. Tak hanya itu, Nora juga kembali menemukan gerombolan cacing itu yang ternyata berasal dari tanah dari dalam kotak kayu yang mereka simpan. Mereka berdua kemudian pergi menuju gudang tempat kotak itu disimpan. Namun ternyata kotak itu telah menghilang. Wither kemudian menemui petugas CCTV. Mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan sosok aneh di dalam rekaman itu. Kotak tersebut telah dibawa terbang oleh makhluk yang tidak jelas asalnya. Melihat rekaman CCTV yang baru saja direkam, Wither pun menyuruh Jim, yang merupakan pemimpin dari kepolisian, untuk melakukan rahasia kepada setiap kendaraan yang keluar dari bandara. Sementara itu, Agus mulai mengemudikan truk yang berisi kotak itu untuk keluar dari bandara. Namun saat itu ia dicegat oleh beberapa polisi. Para polisi hampir membuka isi truk itu. Namun saat itu Jim tiba-tiba datang dan kemudian memerintahkan para polisi untuk membiarkannya pergi. Ternyata Jim telah bekerja sama dengan Thomas. Di sisi lain, seorang ahli bedah menemukan bahwa organ dari beberapa mayat ternyata mengalami pertumbuhan. Ia juga menemukan potongan jantung yang kembali berdetak. Ternyata sebuah parasit telah menghidupkan kembali organ mereka. Beberapa mayat kembali terbangun dan kemudian menyerang dokter bedah itu. Di sisi lain, seorang ateis elit kaya raya yang bernama Tuan Palmer sedang melakukan perencanaan dengan tangan kanannya, yaitu Thomas. Ternyata mereka lah yang mengirim kotak kayu itu dari Jerman menuju Amerika. Mereka berdua sedang berupaya untuk menyebar parasit yang pada akhirnya dapat memusnahkan umat manusia. Esoknya, Agus berhasil membawa kotak tanah itu menuju seberang kota. Ia kemudian memparkirkan truknya ke dalam sebuah lorong. Penasaran dengan isi kotak itu, akhirnya Agus membukanya. Namun di tengah ia menyentuh kotak itu, ia tiba-tiba terhempas. Kejadian itu membuat Agus ketakutan, sampai akhirnya ia lari meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Wither juga dikejutkan oleh mayat temannya dengan kondisi kepala yang hancur.
Mereka kemudian mulai melakukan penyelidikan. Nora pun juga kembali menemukan tanda-tanda zat amonia yang ternyata berasal dari spesies sejenis kelelawar. Melihat kejadian itu, Wither pun langsung pergi menemui korban karantina dan kemudian mencegah mereka untuk pulang terlebih dahulu. Namun saat itu para korban memaksa untuk pulang dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Di sisi lain, Thomas dan tuannya mulai terusik dengan kinerja dari Wither. Tuan Palmer akhirnya memerintahkan Thomas untuk menyuap pemimpin dari CDC agar mereka bisa menghentikan tugas Wither. Keesokan harinya, bos CDC tiba-tiba menyuruh Wither untuk cuti kerja. Ia juga menyuruh Wither untuk membebaskan para korban yang telah dikarantina. Mendengar itu, Wither pun terkejut karena ia merasa bahwa penyelidikan ini adalah tugas yang sangat penting. Wither mengkarantina para korban selamat karena ia khawatir jika mereka telah terinfeksi oleh parasit. Namun, bosnya membantah teori Wither. Akhirnya, Wither pun diliburkan oleh bosnya. Namun, hal itu tidak membuat Wither putus asa. Ia pun melakukan penyelidikan sendiri di luar CDC. Wither dan Nora kemudian menemui salah satu korban selamat, yaitu pilot pesawat. Mereka kemudian membawa pilot itu ke rumah sakit untuk melakukan uji coba lab. Di lab, Wither dan Nora juga menguji cacing parasit yang telah mereka temukan. Wither melihat bahwa cacing itu ternyata makhluk pemakan sel darah merah. Cacing itu menjadi agresif ketika berdekatan dengan darah. Sementara itu, dua korban selamat yang telah dipulangkan sedang menggelar pesta. Mereka bernama Luz dan juga seorang bintang rock yang bernama Gabby. Mereka tampaknya bahagia karena mereka telah mendapatkan uang kompensasi dari maskapai. Namun di tengah kebahagiaan, tampaknya mereka berdua sama-sama merasakan sakit pada tubuhnya. Gabby yang tak tahan dengan rasa sakit langsung pergi mengkonsumsi narkoba. Setelah ia teler, ia mulai melakukan pengenjotan dengan gadis-gadisnya. Namun di tengah yang genjot, tiba-tiba ia merasakan hal aneh dan kemudian menggigit leher salah satu gadis. Tanpa ia sadari, ia berubah menjadi seseorang yang haus terhadap darah.